Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Solihin dari kelompok Margawitan 4, Dusun Situgede, Desa Sagalaherang, Kecamatan Parawangan, Kabupaten Ciamis. Untuk luas wilayah di Dusun Situgede ini ada sekitar 100 hektar, itu termasuk lahan pemukiman, lahan pertanian, pesawahan, dan juga air. Kelompok kami alhamdulillah mendapatkan penghargaan berupa trofi proklim dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2016. Dampak dari perubahan iklim saat ini yang kami rasakan mulai dari ketersediaan air yang agak berkurang, juga kekeringan di lahan-lahan. Kiat-kiat masyarakat di sini dalam menghadapi perubahan iklim yang tidak menentu saat ini, kami mulai menanami pohon-pohon di sekitar sumber mata air, juga membangun embung untuk menampung air sebagai cadangan di musim kemarau. Kemudian juga bila tidak di musim hujan, kami bila di musim kemarau menanam tanaman sawah, itu di sawah kita tanam dengan tanaman palawija. Untuk program kedepannya kita akan memperbanyak embung untuk penampungan air, juga memperbanyak penanaman di sekitar mata air supaya mata air tetap terjaga, dan alhamdulillah sampai sekarang itu sudah mulai berprogres. Penanaman kita sudah mulai penanaman pohon-pohon yang memang dapat menyerap air. Selain rencana konservasi air, juga kedepannya kami akan membuat rencana untuk pembuatan agrowisata kopi, karena memang di wilayah kami di Dusun Situgede ini potensi untuk kopi ini sangat banyak, dan tentunya juga ini berharap akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sekitar 70% masyarakat di sini memiliki kebun kopi yang memang kebun kopi ini memiliki sistem penanaman itu agroforestry, jadi tidak merusak lingkungan hutan juga dan perlindungan mata air. Ini merupakan produk kopi dari daerah kami, Dusun Situgede. Untuk pemasarannya kita sudah mulai keluar daerah seperti Bandung, Bekasi, dan Sumatera juga. Harapan dari kami itu baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk pengembangan terutama usaha di daerah kami, yaitu untuk usaha kopi. Kami memerlukan dari segi pengembangan teknologi, kemudian juga sarana prasarana, pemasaran, dan juga pengembangan untuk agrowisata kopi di daerah kami. Terkait dengan strategi proklim, saya kira pemerintah Kabupaten Ciamis sudah menyusun strategi, terutama bagaimana membangun kolaborasi bersama masyarakat, dan di dalamnya menyangkut hal-hal juga terkait dengan konsep ABCGM sebenarnya ya, bagaimana peran-peran akademisi, peran-peran dunia bisnis, kemudian peran-peran community, peran-peran government, pemerintahan, tentunya di dalamnya media massa ini sudah kita lakukan bersama terkait dengan itu, sehingga membangun kolaborasi itu penting terkait dengan keberhasilan proklim. Kita membangun sinergitas tentunya di dalam dengan kegiatan yang menyangkut baik Ecovilis, kemudian Kampung Berseka, kemudian Kampung KB, kemudian P2WKSS, kemudian kegiatan-kegiatan kotaku dan sebagainya, sehingga itu adalah karena hati nurani ini adalah proklim. Jadi proklim ini adalah aspek menyeluruh yang perlu dibangun secara sinergitas. Kemudian harapan kita adalah ini bisa ditularkan seluruh masyarakat, sehingga pemerintahan Kabupaten Ciamis karena sudah mengambil langkah di dalam kebijakan tentunya ya, kebijakan apakah itu di dalam RPJMD Kabupaten Ciamis 2019-2024, juga termasuk di dalamnya surat edaran yang sudah kita sebarkan secara keseluruhan kepada masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah penetapan SK Bupati. Penetapan SK Bupati tentunya memperkuat terhadap lokasi proklim yang bisa memberikan peran-peran dari yang lain, apakah itu berupa corporate social responsibility maupun termasuk juga di dalamnya adalah kaitan dunia usaha peduli lingkungan tentunya. Inilah
yang menjadi harapan kita bersama, sehingga masyarakat kita berharap baik kelompok, kampung maupun RW itu bisa berkembang sedemikian rupa dalam basis kehidupan secara profil, program pembangunan kampung iklim. Tentunya di dalamnya menyangkut kaitannya dengan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Supriyono, Ketua RW 08 Merbabu Asih, Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti, Cirebon. Kami memiliki wilayah hampir 6 hektar, jumlah kakak 162, luas wilayah 6 hektar, jumlah jiwa 617 jiwa. Proklim adalah satu upaya bagaimana kita menyiasati kondisi-kondisi tentang perubahan iklim, yaitu dengan istilah adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Perubahan iklim dampaknya luar biasa, di mana banjir, longsor, rob, gagal panen, banyak saja. Gunung meletus, kebakaran, apalagi di tengah kota seperti kota Cirebon yang panas, sangat rentan untuk rawan bencana kebakaran dan banjir. Maka upaya-upaya yang dilakukan masyarakat kami adalah bagaimana menjelaskan permasalahan yang kompleks sekalipun kepada masyarakat dengan bahasa sederhana, bahasa awam, sampai orang awam mengerti dan memahami. Saya ulangi, menjelaskan permasalahan yang kompleks sekalipun tentang perubahan iklim kepada masyarakat awam dengan bahasa sederhana, bahasa yang awam, sampai orang awam mengerti dan memahami. Itu adalah kata kunci. Dialektika yang dipakai sesuai dengan kultur kota Cirebon kami terapkan. Misalkan ada program Tawi Semar, Tangane Wisu, sederenge masuk ke rumah. Itu adalah ternyata program cuci tangan sebelum masuk. Kemudian kelingan buntute, keluarga peduli lingkungan, ibu sebagai tuntunan dan teladan. Jargon-jargon dialektika kota Cirebon kami terapkan sebagai kearifan lokal. 10 tahun yang lalu kami tidak terasa sampai hari ini giat daripada Proklim terus berjalan. Ini penting sekali sampai kami harus melakukan regenerasi, karena kalau tidak ini musibah bahaya. Sadar sesadar-sadarnya bahwa generasi muda harus menjadi agen perubahan tentang upaya-upaya menyiasati kondisi-kondisi perubahan itu. Kebetulan memang kami bekerja sama dengan DLH Kota Cirebon dan beberapa stakeholder, bagaimana upaya mereplikakan beberapa wilayah dan berharap harus lebih baik daripada RW 8, harus lebih baik. Nah, ada sedikit kekeliruan mungkin
Proklim itu adalah pembinaan bagaimana menyelamatkan bumi, menyelamatkan lingkungan. Kenapa? Suka tidak suka, siap tidak siap, bahwa memang kita hidup berada di lingkungan hidup. Siapa yang mau bantah? Kedua, laju pertumbuhan sampah lebih cepat daripada laju pertumbuhan penduduk. Ini maka kita lakukan upaya-upaya bagaimana dari mulai memilah sampah, kemudian gerakan bank sampah, kemudian composting, kerajinan daur ulang, vegetasi, semua upaya-upaya tersebut harus menjadi habit di masyarakat. Jadi saya tegaskan lagi, bukan perlombaan tapi pembinaan yang diharapkan nantinya kelak menjadi habit. Bukan volume sampah, berapa besarnya volume sampah yang didapat, bukan. Tetapi di situ ada pendidikan karakter, yaitu masyarakat menyadari betapa pentingnya hidup berada di lingkungan yang sehat. Bahayanya adalah luar biasa kalau tidak mengelola lingkungan. Proklim ternyata bersayap benefit, yaitu kemana? Ke kesehatan lingkungan, kesehatan masyarakat. Giat daripada ibu-ibu, biasanya yang bikin heboh tatanan Sumber Buah Hidayah adalah ibu-ibu. Nah, disitulah ada semacam vitamin ketika ikut bergabung terus menjadi pendorong ya. Korelasinya kemana? Yaitu ke angka harapan hidup menjadi optimal, luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi satu dorongan ya. Karena bicara sampah itu dari zaman Nabi Adam Hawa sampai Bapak Adam Malik, sekarang Adam Jordan, berapa ganti gubernur, wali kota, camat, tidak akan pernah selesai. Mungkin itu pesan saya itu adalah, jika saja ada kesalehan terhadap lingkungan, jika ada kesalehan terhadap alam, maka tidak ada radikalisme. Cintai kota Cirebon sepenuh hati, cintai Jawa Barat sepenuh hati, cintai negeri ini sepenuh hati, Indonesia. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dani Rahmat Permana, Lurah Larangan, di mana RW 8 ini adalah merupakan salah satu RW di unggulan di Kelurahan Larangan ini yang dipimpin oleh Pak Haji Agus sebagai ketua RW-nya. Di sini ada kegiatan-kegiatannya inovasi, diantaranya adalah kampung Proklim dengan ada biopori, dengan penghijauan dan oksigenisasi, yang mana masyarakatnya bersama-sama dari mulai bercocok tanam dengan lingkungan yang ada ini, walaupun lingkungannya tidak seperti di daerah-daerah persawahan atau perkebunan. Ini memanfaatkan lingkungan yang ada, ya, diantaranya adalah tanaman-tanaman yang bisa dilihat. Ini ada panen kampung seperti itu dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ada juga inovasi tentang bank sampah. Ini merupakan inovasi yang sudah sampai ke tingkat nasional, di mana masyarakat memilah antara sampah organik dan non organik. Di situ nanti akan dikumpulkan oleh, sekarang itu ada regenerasi ke pemuda-pemuda yang dari dulunya adalah orang tua, karena orang tua sudah semakin sepuh, dan diregenerasikan ke anak-anak muda, terutama Karang Taruna. Mereka yang akan mengolah sampah, kemudian sampahnya itu ditukarkan dengan sejumlah uang, dan kerjasama sekarang itu sudah bekerjasama dengan Pegadaian. Jadi ada satu kegiatan yang mana dari hal yang sepele atau tidak mungkin bisa menimbulkan, bisa menjadikan sesuatu yang bermanfaat.
selain mendapatkan uang sampah nanti dijual, ada juga kerajinan yang dari sampah, seperti ya kerajinan-kerajinan yang bisa dijual di masyarakat. Mungkin itu saja ya. Profilnya seperti itu. Pak Agus itu inovasi, dia udah berapa periode memimpin RW 8 ini dan berhasil. Inovasinya terus beliau memunculkan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Ya seperti itu, dan sekarang mulai ada ditularkan ke RW lain. Kemarin kita udah share dengan RW lain, ada yang sudah mulai merintis untuk seperti di RW 8 ini. Masyarakat di sini memang udah berkesinambungan, berkelanjutan, itu memberdayakan masyarakatnya. Dalam arti sudah ada keterkaitan antara Pak Haji Agus itu sebagai inovator di sini. Dia memberikan motivasi kepada masyarakat sini untuk menghijaukan lingkungan sekitarnya dengan diantaranya ada biopori, terus ada kampung tanaman yang bisa dipanen dalam jangka waktu dekat yang dilakukan oleh masyarakat sendiri. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari DLH Kota Cirebon, kasih pemeliharaan. Saya ada beberapa strategi tentang pembinaan atau menciptakan kampung-kampung iklim di Kota Cirebon. Yang pertama, kami intern di Dinas Lingkungan Hidupnya, ternyata beberapa indikator yang ada untuk menciptakan kampung iklim itu di samping dikasih kami, yaitu di bidang tata lingkungan, kita juga berkaitan dengan di bidang persampahan, yaitu di bidang dikasih pengurangan. Ini kami harus sejalan dalam hal penentuan lokasi atau apa, karena indikatornya banyak di pengurangan sampahnya yang dia menciptakan bank sampah. Jadi kami akan sejalan strateginya dengan kasih pengurangan. Kalau kita masing-masing jalan, kita akan tidak ketemu. Insya Allah untuk tahun 2021 kita udah sejalan, lokasi mana maka yang ditentukan untuk kampung iklim, insya Allah kita akan. Yang kedua, tentu kami sering pembinaan kepada beberapa kelurahan, dan kami juga kolaborasi dengan beberapa lurah. Sebelum kelurahan mengadakan musrembang, kami sudah masuk untuk disisipkan anggaran untuk ke kampung iklim. Karena kampung iklim anggaran di kami terbatas, kelurahan punya anggaran yang sekarang lebih besar. Kami harapkan untuk didukung program kampung iklim lewat musrembang. Alhamdulillah sudah beberapa kelurahan di Kota Cirebon mendukung ke program itu, sehingga kami bisa kolaborasi dengan kelurahan membangun untuk peningkatan kampung iklim, misalnya di bioporinya, di sumber sampahnya kami bangun dengan beberapa sampahnya, atau kami dengan pergolanya. Jadi kami sudah sejalan. Yang terakhir tentu strateginya kami adalah ke masyarakat, karena masyarakat harus ngerti dulu apa itu kampung iklim. Kami memberi pengertian tentang alam kita, bahwa dengan program kampung iklim ini banyak nilai positif dari alam yang ada di wilayah kita. Jadi antara adaptasi dan mitigasi ini masyarakat harus ngerti dulu. Insya Allah setelah ngerti dan paham, dia akan rasa memiliki untuk ke kampung iklim itu mungkin lebih tinggi. Itu strategi kami. Mungkin terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.